8 SEO kesuksesan. A. Creator, pencipta ide, pembuat konsep, pembangun terobosan dan inovasi. B. Star, pembangun citra, individual player, bintang panggung. C. Supporter, pendorong, team player, pemberi motivasi, penyangga dalam tim. D. Dealmaker, negosiator ulung, pembangun koneksi, penghangat suasana. E. Trader, pencari peluang, pedagang alami, pengguna waktu yang efisien. F. Akumulator, profil yang mapan, penumpuk modal, pencinta keamanan. G. Lord, pengendali belakang layar, pencinta detail, perencana dan pengendali. Haji Mechanik, pembuat sistem, peran penyempurna, pembangun jaringan. Kini, mari kita bicara lebih lanjut tentang ciri khas ke-8 SEO tersebut. A. Creator, pemikir dengan visi yang besar, pemikiran yang sering melompat dari satu hal ke hal lainnya, sulit menahan diri untuk tidak mencipta dan berinovasi. Seringkali bukan merupakan manajer yang andal, tidak banyak orang yang mengenal cara kerja pikirannya, kegagalan yang sering terjadi karena terlalu optimistis. Kesuksesannya diperoleh dari mendelegasikan semuanya. B. Star, mengenal potensi diri mereka dengan baik, memiliki kemampuan untuk bersinar di depan banyak orang, pertunjukan utama. Dalam setiap pertunjukan, memiliki keyakinan kuat, memiliki kemampuan untuk menciptakan secara alami, mencapai keberhasilan yang luar biasa ketika bermitra. C. Supporter, mampu mengelola diri dengan baik, management skill. Pemimpin yang kuat, ahli di dalam memotivasi tim, mampu berkomunikasi dengan orang lain, interpersonal skill, pandai memainkan peran, mudah berkembang dengan kepercayaan penuh untuk memimpin. D. Dealmaker, pandai berkomunikasi dan memengaruhi secara alami, kemampuan negosiasi yang luar biasa, mengembangkan diri dengan memperbesar lingkar pengaruh. Cepat dalam menangkap visi organisasi dan bisnis, mengetahui apa yang terbaik dan apa yang tidak boleh dilakukan, sering terjebak dengan detail yang panjang. E. Trader, sangat baik dalam pengaturan waktu, pedagang alami seumur hidup. Memisahkan diri dari keramaian untuk kesuksesan yang lebih besar, sabar dalam menunggu waktu yang tepat, tidak mudah terjebak arus tren, kecenderungan gagal karena dipermainkan pasar dan lupa waktu. F. Akumulator, paling mementingkan keamanan, seringkali sulit untuk membuat keputusan, memiliki kesenangan dalam menunda pekerjaan. Menciptakan sukses dengan mengubah arus uang, cash flow, menjadi aset, mapan dan dapat diandalkan, penyebab gagal karena terlalu banyak menyimpan daripada membangun jaringan. G. Lord, jarang terlihat berperan, tetapi mengendalikan, mencintai detail, sampai hal terkecil sekalipun, mampu menggunakan sebuah aset tanpa harus memiliki aset tersebut. Lebih mementingkan angka daripada sebuah hubungan, menyukai kepastian dan membenci risiko, tidak mudah menyerah untuk menemukan celah. Haji Mechanik, mampu mengendalikan dan mengatur orang lain secara tidak langsung, seringkali terjebak pada detail yang rinci, sangat ahli dalam menyelesaikan dan menyempurnakan sesuatu, punya kecenderungan untuk lambat memulai suatu hal, mengelola organisasi dengan sistematis dan teratur, cenderung senang memegang kendali. Kemudian, mari kita bahas kunci sukses masing-masing SEO berikut kelebihan dan kekurangannya. A. Creator, kunci sukses, membuat produk yang inovatif. Creator memiliki kemampuan besar untuk mengawali suatu hal baru, walaupun creator biasanya tidak terbiasa untuk mengerjakan hal tersebut sampai pada level penyelesaiannya. Dorongan dan momentum seorang creator mampu mengakibatkan kelelahan bagi orang sekitar, dan creator sering tidak mengerti bagaimana cara mempergunakan dorongan dan intuisi mereka untuk hasil yang maksimum. Adalah suatu hal yang biasa bagi seorang creator untuk melompat dari satu proyek ke proyek yang lain, atau dari satu peluang ke peluang yang lain. Hal ini seringkali juga dilakukan bahkan tanpa peduli manfaat apa yang diperoleh untuk dirinya. Seorang creator terus mencipta berbagai hal yang muncul di pikiran mereka, bahkan walaupun ketika mereka sudah kehabisan modal, kehabisan berbagai hal, dan bahkan ketika orang-orang di sekeliling sudah kehabisan kesabaran untuk menunggu. Berdasarkan fakta sejarah, berbagai penemuan terbesar creator dicapai pada saat semua orang di sekelilingnya sudah menyerah. Creator berlari lebih cepat dari anggota timnya. Seorang creator juga sudah seringkali bertualang dengan berbagai kreasi baru. Bahkan sebelum mereka menyelesaikan pekerjaan sebelumnya, untuk seorang creator yang secara mental dewasa dan mampu untuk selalu belajar dari berbagai pengalamannya, ia mampu menjadi seorang manajer yang baik. Kemampuannya ini didasari karena ia adalah seorang pemikir yang bersifat global,
ketika ia mengerjakan suatu hal sendiri, ia justru tidak akan membuahkan hasil yang diinginkan, butuh sebuah tim yang mampu bekerja bersama-sama untuk mewujudkannya sampai selesai. Seorang creator yang berada di posisi puncak organisasi seringkali mengalami masalah dalam menjalankan organisasinya. Creator hebat dalam memulai suatu hal tetapi menjadi biasa saja dalam menjalankan hal tersebut, karena itu ia membutuhkan tim yang mampu mengerti dirinya, dan mampu mengerjakan hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh dirinya. Seringkali ia memiliki kecenderungan untuk menyalahkan timnya karena mereka tidak mampu mengikuti dirinya. Creator berlari, tim berjalan rapi, inilah yang menjadi penyebab tim seringkali tertinggal. Seorang creator seringkali terlalu percaya diri terhadap bisnis serta pencapaian timnya. Kepercayaan diri yang berlebih ini membuat mereka kelebihan muatan sehingga secara tidak langsung meninggalkan hal-hal penting yang mana bisa mereka lakukan dengan lebih baik. Seorang creator seringkali bermasalah dengan skala prioritas. Untuk bisa menyelesaikan suatu hal, ada hal sederhana yang bisa dilakukan seorang creator. Hal tersebut adalah delegasi pekerjaan. Dengan kemampuan untuk mendelegasikan hampir semua hal, kecuali menciptakan sesuatu, mereka fokus pada berbagai hal baru, seperti produk baru, metode baru, strategi baru, dan sebagainya. Anggota tim yang lain menangani pekerjaan rutin harian. Seorang creator tidak menyukai rutinitas. Contoh creator, Walt Disney, Bill Gates, Larry Ellison, Richard Branson, B. Star. Kunci sukses, membangun merek yang kuat. Seorang star merupakan seseorang yang mampu membangun kesuksesan mereka dari apa yang dimiliki oleh diri mereka sendiri atau potensi dasar mereka. Seorang star adalah seorang profesional, apapun profesinya, dokter, pengacara, akuntan publik, artis, seniman, dan sebagainya. Seorang star biasanya mampu mengenali potensi diri mereka dengan baik. Mereka sering menggunakan potensi tersebut tanpa menyadari efek negatif yang bisa terjadi pada orang sekitar. Seorang star memiliki kemampuan untuk terlihat bersinar dalam berbagai keadaan. Seorang star mampu untuk selalu mengambil peluang untuk dilihat dan diperhatikan oleh orang lain dari berbagai hal, seperti kecerdasan, kemampuan bicara, olahraga, dan lain sebagainya. Kegagalan mengelola peluang untuk dilihat ini merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh seorang star. Star mampu menunjukkan potensi yang dimilikinya ketika semua orang memerhatikannya. Kemampuannya mengalir alami ketika perhatian orang tertuju ke arahnya. Mereka memiliki magnet yang kuat untuk mampu menarik perhatian. Seorang star mampu berimprovisasi dengan baik karena mereka menggali potensi kreativitasnya dan mampu membuat orang menyukai mereka, baik di dalam urusan personal, sosial, maupun profesional. Star merupakan penggabungan dari dua profil, sebagai seorang yang mampu menciptakan dan profil orang yang mampu membuat orang lain menyukai dirinya. Seorang star memiliki keyakinan yang besar. Keyakinan yang besar ini merupakan pengaruh dari profil pencipta, dan menghargai diri sendiri adalah citra dari menghargai orang lain. Banyak profesi yang cocok bagi seorang star, yakni profesi-profesi yang menitik beratkan pada kinerja individu, baik dengan atau tanpa support dari tim. Bintang olahraga dan bintang musik biasanya merupakan seorang star yang paling mudah terlihat. Seorang bintang memikirkan citra, berkreasi demi citra. Fokus pada masalah tersebut membuat mereka lemah dalam bidang yang berhubungan dengan detail lainnya. Ini membuktikan bahwa seorang star tetap membutuhkan support dari tim untuk kelangsungan profesinya. Seorang star memiliki kemampuan alami untuk mengangkat namanya dimanapun mereka berada. Modal seorang star adalah nama mereka yang terbangun. Inilah yang menarik dari mereka. Seorang star merupakan pemain individual yang sangat peduli dengan citra diri mereka sendiri. Mereka mampu memperluas pengaruh di dalam organisasi, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, menarik perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Seorang star bisa dikatakan gagal jika mereka tidak menyadari kekuatan citra diri mereka. Seorang star biasanya mengalami kesulitan jika ia diharuskan membangun produk, membangun tim, membangun sistem, dan lain sebagainya. Tidak satupun sifat alami star yang mendukung kondisi tersebut. Star biasanya merupakan manajer yang baik untuk dirinya sendiri, tetapi seringkali pula mengalami kesulitan untuk menjadi seorang manajer yang harus memimpin orang lain. Seorang star yang berhasil menjadi besar, baik dirinya maupun organisasinya, adalah seorang star yang bersedia untuk bermitra. Hal ini tercapai karena star tersebut menyadari bahwa dirinya mampu untuk meningkatkan potensinya dengan bersimbiosis dengan pihak lain, yang lebih mampu untuk memanage tim, menghadapi keuangan, dan lain sebagainya. Contoh star
Oprah Winfrey, Arnold Schwarzenegger, Amitabh Bachchan, Paul Newman, Anthony Robbins, Martha Stewart. C. Supporter, kunci sukses. Membangun tim dengan performa tinggi. Seorang supporter memiliki keterampilan dalam mengelola diri yang kuat, baik diri sendiri maupun orang lain, intrapersonal dan interpersonal skill. Seorang supporter sangat andal dalam membangun hubungan dengan orang lain, tetapi lemah dalam mengetahui kemampuan mereka dalam menciptakan. Supporter juga tidak mementingkan sebuah sistem. Yang terjadi dalam hal ini, pencapaian yang mereka ciptakan dapat dengan mudah hilang. Begitu saja, Caurana supporter merupakan seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Supporter dapat menerjemahkan pemikiran menjadi langkah operasional dengan melalui orang lain. Seorang supporter memiliki kepandaian dalam manajemen, yaitu menyelesaikan sebuah masalah atau mengimplementasikan sebuah ide melalui atau bersama-sama dengan orang lain. Mereka mampu untuk menyemangati dan mengubah informasi menjadi aksi. Seorang supporter mampu memberi semangat pada tim tempatnya berada atau tim yang dipimpinnya, dengan memberikan keyakinan pada tim untuk sukses. Di mana keyakinan pada tim merupakan hal penting yang dapat dilakukan oleh seorang supporter, karena hanya dengan keyakinan itulah sebuah tim bergerak. Supporter itu bagaikan perekat dalam sebuah organisasi, di mana dengan adanya seorang supporter yang berpengalaman, dari sisi intelektual, mental, dan spiritual, sebuah organisasi mampu untuk bergerak maju lebih cepat. Supporter seringkali bertanya kepada dirinya sendiri sebelum mereka memulai sesuatu, dengan siapa ia harus bermitra, apa yang akan dilakukan oleh mitranya, bagaimana mencapai kinerja yang maksimal, dan berbagai pertanyaan perencanaan pada dirinya sendiri. Seorang supporter berpikir secara praktis dan aplikatif, bukan dalam tatanan konsep, dan yang terpenting, ia mampu melakukan apa yang ia pikirkan. Seorang supporter mampu bekerja secara optimal ketika berpasangan dengan profil lainnya. Misalnya, seorang supporter yang berpasangan dengan seorang creator, supporter mampu membangun organisasi secara efektif mengimplementasikan ide-ide dan konsep-konsep dari seorang creator. Seorang supporter yang sukses bisa ditemukan di sebuah organisasi yang memberinya tingkat keleluasaan penuh untuk berkreasi dan membangun timnya. Seorang supporter yang diberikan kebebasan untuk membangun organisasinya akan memberikan hasil yang maksimal. Hanya batasan-batasan, boundary, di pikiran mereka yang mampu menghalangi mereka. Contoh supporter, Jack Welch, Michael Eisner, Steve Case, Mac Whitman, D. Dealmaker. Kunci sukses, menemukan deal yang menguntungkan. Seorang dealmaker merupakan seseorang yang mampu membangun jembatan komunikasi dengan orang lain, terutama untuk memengaruhi dan bernegosiasi. Seorang dealmaker merupakan individu yang sangat peduli dengan waktu. Seorang dealmaker juga sangat mementingkan data. Mereka secara natural memiliki ketajaman indera mereka ke arah hubungan yang bersifat personal, sehingga mereka mudah untuk beradaptasi dengan orang-orang baru. Mereka merupakan penggabungan antara people person dengan seseorang yang sangat mementingkan data dan waktu. Seorang dealmaker adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tatanan aplikatif. Nilai seorang dealmaker adalah pada waktu, bukan pada sebuah penemuan. Seorang dealmaker hidup di masa sekarang, sedangkan seorang creator hidup di masa depan. Seorang dealmaker mampu belajar dari masa lalu, tetapi merencanakan masa depannya dengan berfokus pada masa kini. Seorang dealmaker mengembangkan diri dengan memperbesar lingkar pengaruhnya sekarang. Seorang dealmaker sangat bergantung kepada kekuatan data dan kedekatan hubungan dengan orang di sekitarnya. Seorang dealmaker yang sukses memiliki kecenderungan untuk mampu menangkap tujuan dan arah dari organisasi dan bisnis yang ditekuninya. Ketika seorang star semakin bersinar, mereka makin sulit ditemukan. Dealmaker semakin mudah ditemukan karena seorang dealmaker semakin bernilai dengan hubungan. Mereka selalu mudah dihubungi dan selalu bergerak. Sukses seorang dealmaker tercipta dengan memperoleh atau menangkap koneksi yang tepat. Sebuah kesepakatan yang tercipta, yang mampu memengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Seorang dealmaker mampu mengenali apa yang terbaik atau tidak, apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukannya, dalam sebuah komunikasi negosiasi atau kesepakatan secara natural. Seorang dealmaker memiliki kecenderungan untuk mampu menjadi seorang negosiator ulung dan mampu menyesuaikan dirinya dengan lawan bicaranya dengan baik. Seorang dealmaker bisa terkendala dengan terjebak dalam data detail.
sehingga menunda sebuah peluang untuk datang atau dikerjakan. Seorang dealmaker sukses memiliki kemampuan mengatur waktu yang sangat baik dan penundaan atas waktu adalah hilang peluang atau gagal. Dengan terlalu banyaknya waktu yang disia-siakan bisa membuat seorang dealmaker menjadi seseorang yang gagal dalam memanfaatkan kekuatan potensi dirinya. Contoh dealmaker: David Geffen, Donald Trump, Rupert Murdoch, Masayoshi Son, Henry Kravis. Trader, kunci sukses, menjual dan membeli komoditas di saat yang tepat. Banyak sekali orang yang menganggap dirinya adalah seorang trader. Hal ini disebabkan meningkatnya model perdagangan modern dan model perdagangan eceran lainnya. Dalam kenyataannya, tidak semua orang memiliki profil sebagai seorang trader. Ini menjelaskan mengapa banyak orang yang mengalami kerugian ketika mereka bermain di dunia perdagangan. Seorang trader jarang memiliki sebuah rencana. Bagi seorang trader, ketika ia memperoleh data, barulah ia mulai bergerak berdasarkan data yang ada. Seorang trader pada dasarnya adalah seorang pedagang murni, yang mana ia memperjualbelikan sebuah aset dengan cepat. Sisi ekstrovert trader mampu melakukan penawaran dengan keras melalui semua jurus yang diketahuinya. Sisi introvert trader lebih memilih bergerak melalui analisis data yang telah dimilikinya. Seorang trader kurang menyukai tawar-menawar secara fisik. Seorang trader memiliki kemampuan alami untuk selalu melihat peluang di depannya. Seorang trader bagaikan seorang individu yang tidak mampu lepas dari keinginan untuk memperdagangkan berbagai hal yang masuk dalam range pemikirannya. Hal ini dipermudah karena perdagangan di dunia modern memiliki lebih banyak lagi variasinya termasuk perdagangan surat berharga saham, dan sebagainya. Seorang trader tidak bisa menunda waktu yang dimilikinya. Timing bagi seorang trader adalah hal yang teramat sangat penting, yang mana segala sesuatunya dilihat dari keuntungan atau kerugian secara cepat. Jika bisnis adalah sebuah orkestra, seorang creator merupakan seorang komposer dan pengarang lagu, sedangkan trader adalah seorang konduktor. Kemampuan seorang trader secara alami adalah melepas dari keterikatan yang membuat mereka selalu berpikir praktis dan membutuhkan ruang berpikir bagi diri mereka sendiri. Seorang trader mampu berhasil dalam bisnis, pekerjaan, dan apapun yang ditanganinya karena ia mampu mengerjakannya pada waktu yang tepat. Ketika menghadapi masalah, seorang trader sangat berhati-hati dan lebih suka untuk mengikuti arus tren yang ada. Tren bagi seorang trader adalah teman. Bagi seorang trader, ketika ia mengikuti arus yang ada, semua hal menjadi terasa ringan. Sementara banyak orang yang lebih memilih untuk melawan arus, seorang trader mampu mengambil keuntungan dari hal-hal yang tidak dilihat orang lain dari mengikuti arus tersebut. Sebagai seorang karyawan yang andal, seorang trader bahkan mampu melihat perusahaannya tempat bekerja dari sisi jual beli. Apa untungnya bagi saya? Dan hal-hal yang bersifat detail dalam perusahaan membuat mereka terlambat mengambil keputusan. Sebuah organisasi yang memiliki trader yang berpengalaman, yang mana trader tersebut diberi kekuasaan proporsional, biasanya organisasinya mampu untuk cepat bergerak karena itu merupakan bakat alami mereka, yaitu kecerdasan dalam memanfaatkan waktu dan peluang. Contoh trader: George Soros, Peter Lynch, John Templeton, Jim Rogers. Akumulator, kunci sukses. Membeli dan mengoleksi aset. Akumulator merupakan profil yang paling mementingkan sisi keamanan dari segala sesuatu, di mana keamanan merupakan nilai dasar dari profil ini. Seorang akumulator sangat bergantung pada sistem untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, sosial, personal yang signifikan. Kebanyakan dari orang yang berusaha untuk memperoleh peningkatan dari sisi finance, keuangan, melakukan pendekatan ini. Tetapi seringkali mereka menganggapnya sebagai pendekatan yang lama dan konservatif, sehingga mereka memutuskan untuk langsung berpindah sebelum mencapai kesuksesan dan keberhasilan yang diharapkan. Karena kesabaran yang dimilikinya, kebanyakan dari akumulator sulit untuk membuat keputusan dan seringkali menunda pekerjaan yang dihadapinya. Mereka seringkali tidak menyadari hal tersebut. Seorang akumulator mampu melakukan hal yang sama berulang-ulang, hanya ketika ia sudah menemukan pola keberhasilan dari hal tersebut. Ketika seorang akumulator telah menemukan sebuah pola, ia mampu untuk menciptakan peningkatan kinerja dirinya dengan mengubah berbagai hal yang menguntungkan di sekitarnya menjadi sebuah aset sistem, hubungan, dan sebagainya. Selain membangun keberhasilan dari gelombang naik turunnya nilai dari suatu hal, seorang akumulator merupakan seorang pengumpul, di mana ia mampu menahan keuangan dari arus keluar. Bahkan untuk berbagai hal yang terkesan urgent sekalipun,
seorang akumulator mampu untuk tetap bertahan, seorang akumulator mampu bertahan jangka panjang, karena ia berpandangan untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah landasan dan nilai dasar seorang akumulator. Akumulator merupakan seseorang yang berpikiran mapan, tenang, dan dapat diandalkan. Jika digambarkan dengan sebuah permainan sepak bola, ibaratnya seorang star adalah seorang penyerang depan, striker, dan akumulator adalah seorang penjaga gawang, goalkeeper. Sementara seorang star sibuk memberondong bola untuk menghasilkan gol, akumulator sibuk menyelamatkan gawangnya. Dilihat dari kecenderungan ini, akumulator seringkali mengalami kegagalan karena terlalu banyak menyimpan daripada membangun jaringan baru untuk meningkatkan kinerja kemajuan dirinya. Seorang akumulator jarang bergerak karena ada dorongan dari luar. Mereka memiliki dorongan dari dalam yang stabil. Tanpa sebuah perhitungan dan perencanaan yang matang, mereka tidak akan bergerak dari keputusan yang telah dibuat. Seorang akumulator hanya memerlukan data di tangan mereka sebelum mengambil sebuah keputusan. Seringkali mereka membutuhkan data yang sangat banyak. Ketika seorang akumulator bekerja dalam sebuah tim, mereka dengan cepat mampu mengikuti ritme kerja tim tersebut, tapi mereka tetap dalam kesadaran penuh nilai dasar mereka, yaitu bertindak berdasarkan kekuatan data. Mereka harus mampu meyakinkan diri mereka bahwa semua berada dalam aturan yang rapi, apa yang harus dilakukan dan dilakukan dengan cara yang tepat. Akumulator sukses selalu mampu untuk membumi seperti halnya pemain layangan yang selalu memegang kendali atas tali layangannya. Contoh akumulator, Warren Buffett, Benjamin Graham, Sandy Weill, Lika Ashing, Paul Allen, G. Lord. Kunci sukses, menghasilkan uang dari aset. Seorang lord seringkali memegang kendali dalam berbagai sumber daya yang dimilikinya. Mereka sangat peduli pada apa yang mereka miliki, dan mengeksplorasinya dengan sangat baik. Seorang lord bertindak perlahan dan pasti, yang seringkali membuat orang di sekitarnya terlihat menjadi kurang sabar. Karakter ini memiliki kemampuan khusus untuk merencanakan kesejahteraan dan mencapai keinginannya dalam jangka panjang. Seorang lord menganggap penting detail-detail dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Mereka dikenal dengan kepedulian yang sangat tinggi pada hal-hal detail tersebut. Hal inilah yang membuat seorang lord seringkali terlihat bergerak lambat tapi memiliki ketelitian dan ketepatan yang luar biasa bagi orang lain di sekitarnya. Seorang lord sangat pandai dalam memainkan arus kas, cash flow. Mereka berorientasi pada aset. Mereka bahkan mampu memperoleh keuntungan dari sebuah aset tanpa harus memiliki aset tersebut. Semua itu berbasiskan kemampuan mereka dalam merencanakan dan memprediksi arus kas. Seorang lord sangat sabar dan teliti dalam mengumpulkan dan menumpuk setiap keuntungan mereka. Seorang lord tidak mau mengalokasikan waktu untuk berdiplomasi dan bermanis wajah. Mereka menyukai negosiasi yang sederhana dan cepat daripada sebuah kesepakatan yang terlihat menyenangkan. Seorang lord lebih mementingkan angka-angka yang ada di pikiran mereka dibandingkan hubungan antar manusia, berbanding terbalik dengan supporter, yang lebih mementingkan hubungan antar manusia dibandingkan angka-angka tersebut. Hitung-hitungan angka merupakan keahlian seorang lord. Mereka memiliki kecenderungan untuk memegang kendali atas hal tersebut. Lord yang belum berhasil adalah mereka yang belum memiliki keahlian menganalisis angka atau uang. Begitu seorang lord menemukan sebuah momentum, lord akan sangat sulit untuk dibendung atas kendali terhadap uang. Kemampuan ini adalah dasar dari orang keuangan atau banker. Seorang lord menyukai kepastian dan cenderung menghindari risiko. Seorang lord memiliki kemampuan untuk secara konsisten menghasilkan arus kas tanpa harus menciptakan suatu produk dan tidak mengikuti keadaan pasar serta cenderung acuh tak acuh pada kompetitor. Seorang lord tidak mudah menyerah sampai mereka menemukan celah untuk terus maju. Seorang lord memegang kendali atas arus kas, sehingga mereka merasa bisa memengaruhi banyak orang di sekitar mereka. Contoh Lord Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jean Paul Getty, Lakshmi Mittal, Sergey Brin, Haji Mechanik. Kunci sukses, membuat sistem yang bisa diduplikasi. Seorang mechanik merasa tidak memiliki keharusan untuk memiliki karisma kepemimpinan. Seorang mechanik menjalani hidupnya dengan menciptakan sistem, menciptakan duplikasi dan pengulangan, dengan kemampuannya menciptakan sistem. Seorang mechanik memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur orang lain secara tidak langsung. Seorang mechanik tidak memerlukan status sosial secara pribadi. Seorang mechanik memiliki kecenderungan untuk terjebak dalam detail-detail yang rinci ketika mereka mengerjakan sesuatu.
Hal tersebut dapat mengalihkan perhatian mereka dari suatu hal yang besar, yang seringkali membutuhkan perhatian mereka yang lebih besar. Pula, seorang mekanik merupakan seseorang yang ahli dalam menyelesaikan sesuatu hal, kemudian menyempurnakannya kembali. Mereka orang yang mencintai kesempurnaan lebih dari yang lainnya. Seorang mekanik tidak bisa tahan untuk tidak menyelesaikan sesuatu dengan cara atau hasil yang benar-benar baik. Seorang mekanik yang berpengalaman merupakan seorang pembuat sistem yang hebat. Mereka lebih suka mempelajari hal lebih dalam dan lebih detail lagi untuk memperbaiki berbagai hal. Seorang mekanik ialah seorang pekerja keras, siap bertangan kotor. Dan biasanya tidak terlalu memedulikan penampilan mereka. Alur sistem adalah hal yang menjadi perhatian utama mereka. Banyak mekanik yang lambat dalam memulai suatu pekerjaan. Hal ini disebabkan kedekatan mereka dengan pola pikiran kreatif dan kedekatan mereka dengan sistem keuangan, sehingga mereka sangat sulit memulai sesuatu yang baru. Seorang mekanik seringkali memiliki ide yang tidak runut dan melompat-lompat serta seringkali memikirkan sistem yang rumit. Cara berpikir seorang mekanik cukup rumit. Seorang mekanik memiliki kemampuan untuk mengelola sistem di dalam organisasi dengan sangat rapi. Seorang mekanik melakukan pengembangan bukan dengan bermitra, tetapi menggurita, berlawanan dengan dealmaker yang bergandengan tangan. Mekanik memiliki kecenderungan untuk tetap sendiri bersama organisasinya. Tidak mengherankan seorang mekanik yang memimpin organisasi memiliki jumlah turnover keluar masuk karyawan tinggi karena mereka peduli pada hasil dalam sistem mereka. Seorang mekanik memiliki dorongan untuk terus memegang kendali atas sistem yang mereka ciptakan, jauh setelah mereka meninggalkan dan mendelegasikannya kepada orang lain. Inilah hal yang bisa menghasilkan kepuasan tertinggi bagi seorang mekanik. Contoh mekanik, Henry Ford, Ray Kroc, Sam Walton, Ingvar Kamprad, Presiden Soeharto, Michael Dell.